Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Peradaban Turki Utsmani. Nah, sebelum itu, perkenalan anggota kelompok dulu nih. Oke, saya Murodan Jamila dengan NIM B05-20042 dan teman saya Aditya Wisnu Saputra dengan NIM B05-20004. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa sih dan bagaimana peradaban Islam pada masa dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Turki Utsmani merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh cukup signifikan dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Bangsa Turki memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam. Peran yang paling menonjol terlihat pada birokrasi pemerintahan yang bekerja untuk para khalifah Bani Abbasiyah. Kemudian, mereka sendiri membangun kekuasaan yang sekalipun independen, tetapi masih tetap mengaku loyal kepada khalifah Bani Abbasiyah. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya Bani Saljuk pada tahun 1038 hingga 1194 Masehi. Kerajaan Utsmani atau Ottoman berkuasa secara meluas di Asia Kecil sejak munculnya pembina dinasti ini, yaitu Ottoman, pada tahun 1306 Masehi. Golongan Ottoman mengambil nama mereka dari Utsmani I, yaitu pada tahun 1290 hingga 1326 Masehi. Pendiri kerajaan ini dan keturunannya berkuasa sampai tahun 1922 Masehi. Di antara negara Muslim, Turki Utsmani yang dapat mendirikan kerajaan yang paling besar serta paling lama berkuasa. Pada masa Sultan Utsman, orang Turki bukan hanya merebut negara-negara Arab, tetapi juga seluruh daerah antara Kaukasus dan kota Wina. Dari Istanbul, ibu kota kerajaan itu, mereka menguasai daerah-daerah di sekitar Laut Tengah dan berabad-abad lamanya Turki merupakan faktor penting dalam perhitungan ahli-ahli politik di Eropa Barat. Dinasti Turki Utsmani juga merupakan kekhalifahan Islam yang mempunyai pengaruh besar dalam peradaban di dunia Islam. Memasuki bab yang pertama, yaitu sejarah Turki Utsmani. Kesultanan Utsmani berawal dari keturunan suku kabilah di Turkmenistan pada abad ke-12 yang merupakan pengembara dari Kurdistan ke Anatolia. Pengembara itu dipimpin oleh Raja Ertugrul dan anaknya, Utsman di bawah Genghis Khan. Raja Ertugrul dan rombongannya akhirnya menetap di kota Atlah, sebelah timur Turki dan bergabung dengan dinasti Saljuk. Mereka kemudian membantu dinasti Saljuk melawan Romawi hingga memenangkan pertempuran. Atas bantuan tersebut, Raja Ertugrul diberi hadiah sebidang tanah di barat Anatolia yang berbatasan dengan Romawi. Ia juga diberikan wewenang untuk meluaskan wilayahnya hingga mendekati Romawi. Setelah dinasti Saljuk runtuh, Utsman I mendeklarasikan berdirinya kerajaan Utsmani di Turki. Masa kejayaan Kesultanan Utsmani dimulai saat Sultan Selim I memerintahkan pada abad ke-16. Selim I fokus pada perluasan wilayah ke selatan Turki. Ia juga berhasil menguasai Baghdad, Kairo, dan sisa-sisa kekuasaan Bizantium. Setelah Selim I wafat dan digantikan oleh Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 Masehi, Kesultanan Utsmani berhasil menguasai lembah Sungai Nil hingga ke Gibraltar. Kala itu, hanya Maroko daerah yang tidak berhasil dikuasai. Selain itu, di masa kejayaan Kesultanan Utsmani mengedepankan sikap toleransi terhadap keberadaan agama. Di era Sulaiman I, juga ajaran Islam berkembang pesat. Begitu pula dengan kebudayaan, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, yang kedua, penaklukan Konstantinopel. Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II pada tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi. Dengan penaklukan ini, Ottoman menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Sultan Mehmed II juga mendapat gelar Sang Penakluk yang ditambahkan pada namanya meski masih berusia 21 tahun.
Dengan jatuhnya Konstantinopel, pengaruhnya sangat besar bagi Turki Utsmani. Konstantinopel adalah kota pusat kerajaan Bizantium yang menyimpan banyak ilmu pengetahuan dan menjadi pusat agama Kristen Ortodoks. Kesemuanya itu diwariskan kepada Utsmani. Dari segi letak kota itu sangat strategis karena menghubungkan dua benua secara langsung, yaitu Eropa dan Asia. Penaklukan kota itu memudahkan mobilisasi pasukan dari Anatolia ke Eropa. Apa aja sih peradaban Islam di Turki? Yang pertama, wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani wilayahnya membentang dari kawasan Atlantik sampai Erufat, dari padang sabana Rusia hingga Sahara, sekaligus meliputi daerah-daerah pusat kekuasaan dunia Islam, mulai arah tenggara yang dibatasi oleh Laut Hitam melalui Irak sampai Hijaz. Selama masa kekuasaannya, Kerajaan Turki Utsmani pernah melalui beberapa kali proses Islami dan modernisasi. Kerajaan Turki Utsmani pada masa itu, wilayah di belahan Asia, Afrika Utara, hingga Eropa bagian timur dapat ditaklukkan dan dipertahankan selama kurang lebih 6 abad. Taufik dan ma'unah Allah senantiasa dilimpahkan pada Turki Utsmani, sehingga ia menjadi satu-satunya kerajaan Islam terlama dalam menancapkan kekuasaannya di dunia kala itu. Sistem dan manajemen yang dilakukan oleh para sultan kerajaan Turki Utsmani patut dijadikan referensi bagi pemimpin negara agar dapat mengelola dan mengatur negaranya dengan baik dan bisa maju seperti apa yang pernah diukir oleh Turki Utsmani. Selanjutnya, masa kejayaan Turki Utsmani. Masa kejayaan berada pada masa Sulaiman atau King Sulaiman, dikenal oleh rakyatnya dengan sebutan mulia atau Al-Qanuni. Raja Sulaiman adalah sultan yang telah memperindah dan menyempurnakan ibu kota kerajaan Turki Utsmani serta kota-kota lain dengan mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, istana, museum, jembatan, terowongan, jalur kereta, dan pemandian umum. Disebutkan bahwa 235 diantaranya dibangun oleh arsitek kepercayaannya yang bernama Sinan. Karya agungnya adalah Masjid Agung Sulaimaniyah untuk mengenang tuannya, yaitu Sultan Sulaiman, dan dirancang sedemikian rupa untuk menyaingi Santa Sophia atau gereja pada masa itu. Kerajaan Turki Utsmani sebagaimana kerajaan Romawi dan kekhalifahan Abbasiyah yang berkembang sebelumnya, pada umumnya lebih menekankan aspek militer dan mengembangkan prinsip dinasti dalam organisasinya. Tujuan utamanya tidak jauh dari kesejahteraan warga negaranya yang personifikanya diwakili sosok Khalifah Sultan. Selanjutnya, bentuk kemajuan kerajaan Turki Utsmani. Kemajuan dan perkembangan ekspansi kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung dengan cepat diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada bidang pemerintahan dan militer. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer ini. Yang ketiga, pada bidang kebudayaan. Dan yang keempat, pada bidang keagamaan. Yang pertama, pada bidang pemerintahan dan militer. Faktor utama yang mendorong kemajuan di lapangan militer ini ialah tabiat bangsa Turki itu sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap peraturan. Tabiat ini merupakan tabiat alami yang mereka warisi dari nenek moyangnya di Asia Tengah. Yang kedua, pada bidang ilmu pengetahuan. Peradaban Turki Utsmani merupakan perpaduan bermacam-macam peradaban. Di antaranya adalah peradaban Persia, Bizantium, dan Arab. Dari peradaban Persia, mereka banyak mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja-raja. Yang ketiga, pada bidang kebudayaan. Dinasti Utsmani di Turki telah membawa peradaban Islam menjadi peradaban yang cukup maju pada zaman kemajuannya. Dalam bidang kebudayaan, Turki Utsmani banyak muncul tokoh-tokoh penting, antara lain abad ke-17. Muncul penyair yang terkenal yaitu Nafi' bekerja untuk Murad Pasha dengan menghasilkan karya-karyanya yaitu sastra kaside yang mendapat tempat hati para sultan, yaitu pada tahun 1582 hingga 1636 Masehi. Dalam hal pembangunan dan seni arsitek, Turki Utsmani telah menghasilkan keindahan-keindahan yang tinggi nilainya dan bercorak khusus sehingga membedakan dengan peradaban dan kebudayaan daulah Islam lainnya. Kemudian
Yang keempat, pada bidang keagamaan. Itu pertama, kehidupan keagamaan pada masyarakat Turki Utsmani mengalami kemajuan, termasuk dalam hal ini adalah kehidupan tarekat. Tarekat yang berkembang ialah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kemudian yang kedua, para penguasa lebih cenderung untuk menegakkan satu paham atau mazhab keagamaan dan menekankan mazhab lainnya.